Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mengalami perubahan tak terduga yang sepenuhnya secara drastis mengubah situasi di Timur Tengah. Presiden Amerika Donald Trump baru saja menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah dieliminasi. Dia langsung mengonfirmasi informasi intelijen Israel yang sebelumnya menyatakan Ali Khamenei telah dibunuh. Selain itu, dilaporkan bahwa hampir seluruh jajaran pimpinan tertinggi di Iran juga telah dieliminasi. Karena bersama dengan Khamenei, penasihat utama Khamenei untuk urusan keamanan, Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam, Menteri Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Utama Khamenei, Kepala Intelijen Militer Iran, Ketua Organisasi Penelitian Senjata Nuklir Iran, dan lain-lain juga telah dibunuh. Tersisa satu pejabat tinggi, Ali Larijani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang masih hidup dan sekarang dia pada dasarnya adalah pejabat Iran berpangkat tertinggi yang selamat. Donald Trump telah meminta Korps Pengawal Revolusi Islam untuk meletakkan senjata. Lebih dari itu, Trump menyatakan bahwa para militan Korps Pengawal Revolusi Islam diduga bahkan sudah meminta kekebalan. Trump mengatakan, bergabunglah dengan rakyat, bersihkan rezim, lalu bangun dengan cara lebih baik. Negara yang normal, bukan dengan rezim diktator atau rezim otoriter yang berkuasa. Selain itu, semakin banyak informasi yang muncul bahwa memang bisa dikatakan rezim Khamenei benar-benar akan berakhir lenyap begitu saja jika boleh dikatakan demikian. Namun, selain itu, ada juga informasi bahwa sisa-sisa rezim saat ini akan mencoba berkumpul, yaitu 88 pemuka agama tertinggi yang bisa berkumpul dan mencoba memilih pemimpin baru. Namun, semakin terlihat bahwa operasi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel direncanakan sedemikian rupa untuk benar-benar mengakhiri rezim ini dengan cepat. Trump telah membatalkan konferensi persnya, namun menyatakan perang ini, terutama pengeboman, akan berlangsung seminggu atau lebih lama jika diperlukan. Dan dia menyerukan kepada rakyat Iran untuk turun ke jalan dan benar-benar mengambil alih kekuasaan di tangan mereka sendiri. Diktator utama yang memerintah Iran selama, kalau tidak salah, 36 tahun telah disingkirkan. Jadi, pada dasarnya, sekarang Iran bisa memasuki era yang benar-benar baru. Namun, kita juga harus sadar bahwa perang melawan Iran kini hampir meluas ke seluruh Timur Tengah. Kita melihat bahwa Uni Emirat Arab berada di bawah serangan. Arab Saudi hari ini secara resmi telah ikut berperang di pihak Amerika. Begitu juga hari ini Iran sebenarnya telah menyerang Yordania karena mulai menyerang negara ini tanpa alasan yang jelas. Irak berada di pusat baku tembak dan sebagainya. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Nama saya Alexei Pici. Sekarang kita akan mendalami topik ini dan membahas apa yang diketahui sampai saat ini. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon silakan berlangganan ke kanal YouTube ini. Beri like dan silakan tulis komentar Anda di bawah episode ini, agar sebanyak mungkin penonton bisa melihat video ini di YouTube. Itu sangat membantu. Silakan berlangganan kanal Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi video. Kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Pada akhir hari pertama operasi militer AIS Israel terhadap Iran, Donald Trump menyatakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan Israel dalam operasi gabungan besar-besaran. Trump pada dasarnya menyambut kematian Khamenei dalam sebuah postingan di media sosial Trust Social, menyebutnya sebagai salah satu orang paling jahat dalam sejarah. Dia menyebut pembunuhan itu sebagai keadilan bagi warga Amerika dan lainnya yang dibunuh oleh Iran selama puluhan tahun. Trump menegaskan intelijen Amerika terlibat langsung dalam pengawasan dan pengejaran Khamenei, menyatakan Ayatollah tidak bisa menghindari perhatian intelijen dan sistem pengawasan berteknologi tinggi kami. Trump memperingatkan pengeboman akan terus berlanjut tanpa henti sepanjang minggu, atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan perdamaian di Timur Tengah dan dunia seperti yang dia sebutkan. Trump menyatakan bahwa pasukan keamanan Iran dan anggota Korps Pengawal Revolusi Islam sudah mencari kekebalan, mendekati orang Amerika, menyatakan bahwa mereka siap menyerah jika dijanjikan tidak akan dituntut. Trump menyerukan militan Korps Pengawal Revolusi Islam bersatu secara damai dengan patriot Iran.
Namun, ini sebenarnya isyarat bahwa siang ini Trump mengimbau rakyat Iran untuk berlindung di tempat perlindungan bom saat pengeboman, lalu turun ke jalan dan mengambil alih kekuasaan pada waktu tertentu. Dia mengatakan Amerika dari pihaknya akan melakukan apa yang bisa dilakukan dan sudah melakukannya. Pada dasarnya telah menyingkirkan pimpinan rezim Iran dan sekarang giliran rakyat Iran untuk mengambil kekuasaan sepenuhnya ke tangan mereka sendiri. Selain itu, saya ingin menekankan mengapa semua ini penting, karena Khamenei yang berusia 86 tahun telah memerintah Iran selama lebih dari 36 tahun yang menjadikannya salah satu penguasa otoriter terlama di dunia. Kematiannya sangat memukul, dan kematiannya dapat mempercepat runtuhnya rezim yang menurut pejabat Amerika dan Israel merupakan tujuan dari operasi mereka. Dan ini sudah bukan rahasia lagi, bahkan sejak awal. Ini bukan rahasia ketika Trump masih di waktu Amerika. Pada malam hari, di jam-jam pertama setelah dimulainya operasi terhadap Iran, dia menyatakan bahwa tujuannya adalah penggulingan total dan penuh rezim Ayatollah di Iran. Pembunuhan Khamenei langsung memicu krisis suksesi, dapat mempercepat rezim karena dunianya, dan menurut kata-kata penguasa Iran, itu tidak dapat mempercepat keruntuhan rezimnya Trump. Jam-jam pertama, operasi Iran adalah penggulingan rezim Ayatollah di Iran. Akibatnya, 7 pejabat senior Kementerian Pertahanan dan Intelijen tewas dengan total 30 pemimpin militer dan sipil tingkat atas menjadi target. Khamenei dapat mempercepatnya menurut penguasa Iran yang telah lama berkuasa, bukan rezimnya termasuk berambat Khamenei. Tidak ada yang bisa menghentikan Khamenei. Ini bukan civil contamin castle, ini berbeda. Mohammad Pakpur, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh, Sekretaris Militer Utama Ali Khamenei, Mohammad Shirazi, Kepala Intelijen Militer Iran Saleh Assadi, Ketua Organisasi Penelitian Senjata Nuklir Iran Hossein Jabal Amelian. Di sini ada momen menarik. Kalian pasti ingat rezim Khamenei selalu menyatakan tidak berniat membuat senjata nuklir, hanya menggunakan atom untuk tujuan damai dan memperkaya uranium, bukan untuk hulu ledak nuklir. Tapi di Iran ada organisasi untuk penelitian senjata nuklir. Kalau tidak mau buat senjata nuklir, kenapa punya organisasi seperti itu? Nah, apa yang harus diperhatikan dalam situasi ini? Saat ini, salah satu pejabat tinggi yang selamat dari serangan Amerika Serikat dan Israel yang masih berlangsung, ini adalah Ali Larijani. Dia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, mantan ketua parlemen, dan salah satu sekutu terdekat Ali Khamenei. Jadi, setelah sebagian besar pimpinan Iran tewas, Larijani tetap menjadi pejabat sipil tertinggi yang masih hidup dan berkuasa. Dalam pesannya pada hari Sabtu siang ini, secara ironis, dia bersumpah bahwa Iran akan memberikan pelajaran bersejarah yang tak terlupakan kepada Israel dan Amerika Serikat. Namun menurut saya, yang terjadi malah sebaliknya. Belum jelas apakah Korps Pengawal Revolusi Islam akan berupaya merebut kekuasaan atau serangan Amerika Serikat dan Israel akan menciptakan peluang yang diinginkan, seperti yang diserukan Perdana Menteri Israel dan Donald Trump. Yang dimaksud adalah penggulingan total rezim Ayatollah di Iran dan sepenuhnya merombak kekuasaan di negara tersebut. Pejabat Israel menyatakan bahwa Israel juga telah melancarkan serangan terhadap putra-putra Khamenei. Namun menurut data intelijen, mereka diduga selamat dari serangan tersebut. Mojtaba Khamenei, salah satu putra pemimpin tertinggi, banyak dibicarakan sebagai calon penerus ayahnya. Nah, di sini perlu juga dicatat bahwa dalam pesan video yang dipublikasikan pada malam hari, tepat di jam-jam pertama serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, Trump menyerukan kepada rakyat Iran untuk tetap berada di rumah selama pengeboman. Namun setelah pengeboman selesai, bangkit dan kutipannya mengambil alih kendali atas pemerintah mereka. Satu hal menarik lainnya di sini adalah mantan putra mahkota Reza yang diasingkan dari Iran dan Pahlavi, pemimpin oposisi terkemuka yang mengorganisir protes massal terhadap rezim Ayatollah, juga hari ini menyerukan rakyat Iran untuk turun ke jalan. Pahlavi menyerukan pasukan keamanan Iran untuk bergabung dengan rakyat dan membantu transisi kekuasaan yang aman.
Jika tidak, kalian akan tenggelam bersama kapal Khamenei dan rezimnya yang runtuh. Di sini saya ingin menambahkan bahwa kemungkinan besar orang Amerika memang akan mendorong Reza Pahlavi untuk kembali berkuasa. Pertama ke Iran dan agar dia mengambil alih kekuasaan. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang semuanya berjalan secara sinkron. Pahlavi dan Trump meminta Korps Garda Revolusi Islam dan pasukan keamanan Iran agar meletakkan senjata dan beralih ke pihak rakyat dan memulai transisi normal agar rezim itu pergi. Republik Islam telah berakhir. Keberadaannya telah berakhir dan mungkin kembali ke monarki, meski peluang monarki berhasil kecil, sehingga menuju masyarakat lebih demokratis. Di episode ini, saya juga akan menambahkan info tentang Ali Khamenei yang telah dilikuidasi. Mari kita tegaskan siapa dia sebenarnya. Khamenei memiliki pengaruh sejak revolusi Iran tahun 1979. Awalnya, dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, dia memimpin Korps Pengawal Revolusi Islam, lalu terpilih sebagai presiden pada 1981. Beberapa bulan sebelum pemilu, terjadi percobaan pembunuhan terhadapnya yang membuat salah satu tangannya tidak bisa digunakan. Akhirnya, pada tahun 1989 Khamenei menjadi pemimpin tertinggi setelah kematian pendahulunya, Ayatullah Khomeini. Dan menurut data dari Institut Perdamaian Amerika Serikat, Khamenei mengendalikan sistem peradilan Iran, secara efektif memimpin dewan yang memeriksa kandidat dalam pemilu dan memiliki hak veto atas semua keputusan parlemen. Dia memimpin angkatan bersenjata, Korps Garda Revolusi Islam, dan mengawasi media pemerintah. Dia juga memiliki hak untuk mengelola pendapatan Iran yang diperoleh dari salah satu cadangan terbesar di dunia. Запасов нефти. То есть фактически вся полнота власти была в руках у Хаменеи. Конечно, был президент, парламент. Hak untuk mengelola pendapatan Iran yang diperoleh dari salah satu cadangan terbesar. Стражи исламской революции, который объединял в себе не просто вооруженные силы. Это, по сути, была махина, которая руководила всей страной, экономикой, образованием, СМИ, военными действиями, абсолютно всем. Ну, то есть, по факту, давайте закрепим, что вся власть была в руках Хаманеи. Хаманеи часто использовал ту самую армию, то есть корпус стражи исламской революции, для подавления инакомыслия в стране. Он часто... Hak untuk mengelola pendapatan Iran yang diperoleh dari salah satu yang terbesar. И первый раз в 1999 году он там разогнал митинг студентов, там огромное количество арестов было. Потом он подавлял протесты по поводу спорных президентских выборов 2009 года. Потом были... Mengelola pendapatan Iran. Тогда пытались, кстати, как-то положить конец преследованию женщин и девочек в Иране. Yang diperoleh dari salah satu cadangan terbesar di dunia. Khamenei juga menekan protes-protes tersebut. Protes terbaru mulai Desember 2025 di akhir tahun itu. Saat itu, rezim diperkirakan kehilangan kendali dan membunuh 32.000 pengunjuk rasa, belum termasuk yang terluka dan ditangkap. Khamenei sering memerintahkan pemutusan internet, termasuk saat protes terbaru demi memutus komunikasi dan melindungi rezimnya dari pengawasan internasional. Namun, pada saat yang sama, Khamenei mengajarkan keteguhan dan berhasil mempertahankan rezim selama berbagai krisis dan puluhan tahun permusuhan dengan Amerika Serikat dan Israel. Seperti Anda ingat, Khamenei menjadikan konfrontasi dengan Amerika sebagai inti kebijakan luar negerinya. Konfrontasi dengan AS dan Israel, maaf. Dia terus-menerus mendukung apa yang disebut poros perlawanan di kawasan yang memberikan dukungan untuk teroris dan kelompok boneka. Dan sekali lagi, misalnya Hamas, Hizbullah, Houthi Yaman, dan beberapa kelompok di Irak. Itulah kekuatan proksi di permukaan yang selalu didukung Iran agar mereka bisa mendestabilisasi kawasan. Selain itu, Khamenei sebelumnya telah memperingatkan Donald Trump bahwa jika Amerika kali ini memulai perang, maka itu akan menjadi perang berskala regional. Dan memang hari ini dia mencoba mewujudkan ancamannya. Dan itu juga mengenai Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Bahrain juga terkena dampaknya.
Di Irak mulai terjadi serangan dan seterusnya. Selain itu, Khamenei juga mengatakan, dan saya kutip, jika ada yang serakah dan ingin menyerang atau menyakiti, rakyat Iran akan memberikan pukulan serius kepadanya. Namun di saat yang sama, rekaman muncul di internet saat diketahui Khamenei telah meninggal. Rakyat Iran yang sama itu tidak menyerang orang Amerika, melainkan bersukacita, dan terdengar bagaimana orang-orang bergembira di jalanan. Teriakan, seruan kegembiraan seperti itu terdengar karena Khamenei telah tewas. Terakhir, saya akan menambahkan hal menarik tentang Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang pura-pura bernegosiasi untuk kesepakatan nuklir. Hari ini, dia tiba-tiba berkata, dan saya kutip, "Kami tidak paham alasan serangan AS ke Iran, mungkin pemerintah Amerika terseret dalam hal ini. Saya yakin Iran akan menghukum pembunuh anak-anak kami. Permusuhan kami ditujukan pada rakyat Amerika yang kembali dibohongi." Saya cukupkan sampai di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung channel YouTube kami secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jaga diri, sampai jumpa.